malaikat, ya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, ya, pada hari akhir, dan pada iman pada qada dan qadar. Dan itu harus kita yakini betul ya. Ketika kita dilahirkan di bumi itu kan sudah ini teken kontrak ya. Kita sudah teken kontrak dengan siapa? Dengan Sang Pencipta. Ya, bahwa kita siap ya. Kita sudah asyhadu alla ilaha illallah ya, dari jadi kita menerima bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Itu pada usia itu kontrak atau perjanjian itu pada saat kita masih berada di dalam kandungan. Jadi ketika Sang Pencipta itu mau memberikan roh atau nyawa kepada kita semua itu, kita ditanya ya. Dan kita sudah sepakat pada waktu itu ya, ketika adik-adik masih berada dalam kandungan. Nah, sedangkan ya iman Islam ya, Islam. Ya. Nah, kemudian Islam ini merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan ya pada Nabi Muhammad ya sebagai agama ya. Jadi pada saat Nabi Muhammad menjelang wafat itu kan turun wahyu yang terakhir ya. Al-yauma akmaltu lakum dinukum ya, bahwa hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agamamu ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinukum. Jadi hari ini aku sempurnakan ya. Waraditu lakum Islam Madinah ya. Jadi selain disempurnakan dan telah diridhoi Islam sebagai agama kita semuanya. Nah, di dalam Islam teman-teman ya, dalam Islam itu ada syariah ya. Ada ibadah. Ya. Jadi kalau saya melogikan dengan hal yang sederhana itu begini. Iman itu kan bicara terkait dengan ketuhanan. Ya. Nah, kalau Islam, ya, Islam ini adalah way of life ya. Jadi jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Tuhan. Nah, seringkali jalan menuju Tuhan ini yang menjadi perdebatan ya. Yang menjadi perselisihan gitu ya. Ya kan? Padahal jalan ini kan bermacam-macam teman-teman ya. Ya kan? Jalannya ini bermacam-macam gitu. Yang penting akidah kita itu sama gitu. Nah, yang sering kali terjadi itu kan kita terlalu mendebatkan yang kita mau lewat mana kan begitu. Ya kan? Itu yang sering kali menjadi perdebatan. Salah satu contoh misalnya kita sering mempermasalahkan tahlilan tidak tahlilan, kunut tidak kunut, ya kan? Ya. Ini sebentar lagi bulan Ramadan ini 8 rakaat, 20 rakaat. Ini kan sering menjadi perdebatan. Satu sama lain saling klaim satu sama lain sama-sama benarnya. Padahal ya itu nggak penting gitu loh. Ya. Justru yang masalah itu yang tidak apa namanya ini ya tidak 20 rakaat ya tidak 8 rakaat. Artinya apa? Ya tidak dua-duanya ya. Berarti tidak melakukan kan itu. Ya.
Atau nggak penting perdebatan kunut sama tidak kunut ya kan. Nah itu dalam rangka apa? Terkadang ada pihak-pihak ya yang sengaja memecah belah ya, memecah belah kita, persatuan umat ya, supaya kita tidak bersatu ya, supaya kita itu apa namanya bercerai-berai ya, supaya kita itu eh, bertengkar sama muslim. Nah, kadang ya ada pihak-pihak yang sengaja mengadu itu semua ya. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa Islam ya, Islam itu ibaratnya jalan gitu ya. Jalan. Yang penting kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu penting kuncinya ya. Nah, untuk menjalankan segala perintahnya itu bebas ya. Ya. Jadi dalam fikih itu ada kaidah bahwa segala sesuatu itu boleh Anda lakukan gitu ya. Asalkan apa? Asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Jadi hukum segala sesuatu itu sebenarnya boleh. Ya, asalkan ono terusane ya, ada terusannya asalkan tidak ada dalil yang melarang. Misal ya, kita minum khamr misalnya, itu boleh ya, boleh jika tidak ada dalil yang melarang. Nah, masalahnya kan ada dalil yang melarang gitu loh. Jadi semua yang kita lakukan ini sebenarnya boleh kita lakukan asal tidak ada dalil yang melarang. Lah masalahnya tadi kan minum khamr itu ada dalil yang melarang gitu loh. Ya, dalam Al-Qur'an innamal khamru wal maisir ya, wadam ya, walahmul khinzir ya. Jadi sesungguhnya khamr darah, daging celeng, babi dan seterusnya itu kan haram dia. Kan begitu. Dan seandainya itu tidak ada kaidah yang melarang ya boleh gitu loh. Ya. Jadi segala sesuatu itu boleh kita lakukan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil yang melarangnya berarti tidak boleh. Ya, saya ulangi lagi teman-teman, kita apa namanya jalan ya, jalan menuju apa Tuhan kita itu banyak sekali ya jalannya. Ya, tergantung dengan amalan kita masing-masing ya, amaliyah kita masing-masing. Kalau Muhammadiyah ya silakan ya bermuhammadiyah dengan baik ya, menggunakan amalan-amalannya. Kalau NU juga begitu ya. Tidak perlu kemudian Muhammadiyah ini, NU ini tidak perlu sudah ya. Tidak penting ya teman-teman. Yang penting itu kita sholat kan gitu. Terus yang terakhir teman-teman itu akhlak ya. Yang terakhir itu adalah akhlak. Nah, maksudnya itu begini teman-teman. Ya, sama itu nggak cukup ya. Aman tuh billah, iman kepada Allah ya, wa malaikah dan seterusnya. Namun nggak cukup kalau misalnya itu Anda melaksanakan itu dengan beragama yang baik, itu nggak cukup. Tapi juga teman-teman harus disertai dengan apa? Akhlak gitu loh. Ya. Misal Anda sholat, ya kan? Anda sholat. Ketika sholatnya itu Anda menutup aurat, artinya kalau ngomong auratnya laki-laki ya, itu berarti dari apa namanya pusar ya sampai dengkul itu kan ya. Kalau misalnya sholat nggak pakai baju, ya kira-kira sah nggak sholatnya? Halo, halo teman-teman.
Halo. Tidak sah, Halo. Pak. Hah? Tidak sah. Loh, sholat nggak pakai baju kok. Wong aurate wong lanang ya. Kalau ini saya kasusnya orang laki-laki ya. Sah tapi tidak sopan, Pak, karena kita menghadap Allah. Nah, itu tadi ya. Betul ya, Mas Dimas ya. Jadi betul sekali ya. Tidak cukup kalau misalnya hanya hanya apa namanya Islam saja ya, tapi ada ihsan atau berbuat akhlak ya, ibaratnya akhlak. Ya, akhlak menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Sah-sah saja tapi kan tidak sopan gitu loh. Makanya tidak cukup kalau hanya iman dan Islam. Tapi ada satu lagi adalah akhlak atau ihsan ya. Ihsan itu akhlak ya. Berbuat baik pada pada sama manusia gitu ya. Ya kan? Berbuat baik pada semua manusia ya. Maka ada istilahnya hablum minallah hablum minan nas. Ya. Nah, kemudian iman, Islam, ihsan dalam perspektif cinta ini Rek ya. Jadi eh, segala sesuatu itu memang harus didasari dengan rasa cinta. Ya, wes saya sekarang tak kembalikan lagi lah pada teman-teman semua ya. Kondek misalnya bucin karo pacarmu ya, wes kadung bucin niku ya. Lah disuruh ngapain ya budal. Betul ndak? Ya, ayo siapa yang mengelak? Ya kan? Lek wis kadung cinta cinta setengah mati itu wis mbok kon nyapa ya budal gitu kan. Mbok udan bledek gitu ya, disuruh nyusul ya disusul ya. Soalnya apa? Soalnya takut ya. Takut apa? Ya, takut ditinggal kan begitu. Itu salah satu contoh ya. Bagaimana cinta kita pada manusia. Nah, sekarang ya opo ya sekarang Anda memperlakukan manusia segitunya gitu kan. Cinta pada manusia segitunya ya. Nah, bagaimana dengan Allah kan gitu. Sebenarnya Allah itu kan tidak butuh kita gitu ya. Allah itu kan kholik ya, kita makhluk. Kholik itu nggak butuh gitu ya. Allah itu nggak butuh kita semua gitu loh. Tanpa ada kita semua itu tetap ya mereka tetap mohon maaf ya. Tanpa ada kita semua, ya, tanpa ada kalian semua ini, ya, Allah itu ya tetap dengan 9 sifatnya itu ya, Asmaul Husna itu. Ya. Paham maksudnya teman-teman? Tanpa kita itu satu satu apa ya satu sifat Allah itu tidak hilang gitu loh. Ya. Bagi Allah keberadaan kita itu Allah nggak butuh kita gitu loh, tapi kita yang butuh gitu ya. Menurut ya. Misalnya awak dewi nggak ada ya, kita semua ini tidak ada di muka bumi ini. Satu pun sifat Allah itu tidak hilang gitu loh. Ya. Tapi kita yang butuh Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Di makhluk ini tugasnya itu menyembah kepada siapa? Kepada yang menciptakan gitu. Nah, kalau sampean pengen roh siapa pencipta kita, ya lihatan apa yang diciptakan gitu kan. Ya kan? Kalau ada makhluk pasti ada kholik. Nggak mungkin ada makhluk tidak ada kholik, tidak ada pencipta. Nek sampean pengen roh siapa Tuhan kita ya kamu harus secara dalam ya memperhatikan siapa yang menciptakan itu ya atau memperhatikan ciptaannya, makhluknya itu ya. Jadi kalau ada kholik, ada makhluk pasti ada kholik. Ya. Jadi sekali lagi ya, segala sesuatu harus didasari dengan rasa cinta. Kalau nggak cinta yo nggak ini. Ya. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya materi hari ini sudah siap ya yang presentasi? Siapa? Ye, monggo.
Silakan. Monggo Mas, apa yang hari ini? Baik Bapak, menunggu share screen-nya terlebih dahulu. Baik, akan kita mulai pemaparan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ahmad Ajib Ridwan, selaku dosen pengampu, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Adapun topik pagi ini yang akan kita bahas yaitu tentang pendidikan anti korupsi sebagai implementasi konsep iman. Bisa lanjut slide-nya. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami terlebih dahulu dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri sebagai Sifaul Aini Zahro dengan NIM 2108 149 4020 selaku moderator. Selanjutnya ada Irsyad Budi Raja dengan NIM 2108 149 4019 dan yang ketiga ada Sultan Dimas Nugraha 2108 149 4038 dan yang keempat ada Randi Himdani Prasetya 2108 149 4043 dan yang kelima ada Muhammad Zenas Izan dengan NIM 2108 149 4062. Lanjut. Hari ini kita akan menjelaskan pandangan Islam tentang korupsi dan menjelaskan pendekatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Apa yang kamu pahami dari kata korupsi? Lanjut. Korupsi dalam pandangan Islam menurut bahasa, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corpus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irsyad. Saya persilakan. Menurut istilah, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain-lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara atau tindakan penyelewengan atau penggelapan uang, baik itu uang negara atau uang lainnya yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, menurut Sutrisno tahun 2017. Lanjut. Dalam perspektif Islam, korupsi dapat dipersamakan dengan istilah gulul. Istilah gulul, jika dipandangkan dengan istilah korupsi, memiliki beberapa kesamaan, yaitu diantaranya korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. Gulul juga merupakan penyalahgunaan harta negara karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi SAW adalah ghanimah. Korupsi
dilakukan oleh pejabat yang terkait. Demikian juga gulul merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Janas. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Abdillah ibni Buraidata an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man astakmalnahu ala amali farozaqnahu rizqo fama akhoda ba'da dzalika fahuwa gulul, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan, kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kecurangan atau korupsi. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, dalam perspektif agama Islam, korupsi tetaplah merupakan hal yang dilarang karena dapat menimbulkan mudorot yang berdampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, korupsi juga salah satu ciri dari tanda-tanda orang munafik, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa an Abi Hurairah an Nabiyya qala ayatil munafikin salah sa'id hadasa kadzab wa idza wa'adah kholaf wa idza hutumina khonna, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara ia berbohong, dan jika ia berjanji dia mengingkarinya, dan jika diberi amanah dia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga tindak pidana korupsi sangatlah jauh dari sikap ihsan yang menuntut adanya aspek keseimbangan dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Nilai-nilai anti korupsi. Di dalam nilai-nilai anti korupsi terdapat inti, sikap, dan etos kerja. Dalam inti terdapat jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lalu ada disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri, membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Lalu ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatu atau resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik dari kemaslahatan sesama manusia. Lalu di dalam sikap terdapat adil dan berani. Adil di sini adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Lalu berani.
Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Lalu dalam etos kerja terdapat kerja keras, sederhana, dan mandiri. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses, bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu ada kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Lalu mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. 9 nilai-nilai itulah yang dianggap sebagai materi pendidikan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan landasan utama dalam membangun integritas dalam diri. Kesembilan nilai ini yang dianggap oleh Badan Anti Korupsi sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat madani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi sebagaimana disepakati oleh Wijayanto tahun 2010 dalam Kemendikbud tahun 2011 mengidentifikasi bahwa dari berbagai belahan dunia, pendidikan anti korupsi yang efektif dilakukan dengan 4 pendekatan, yaitu pendekatan pengacara, lawyer approach. Pendekatan pengacara merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah korupsi melalui aspek penegakan hukum. Yang kedua, pendekatan bisnis atau business approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam dunia kerja. Yang ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi atau market or economics approach. Pendekatan ini menekankan supaya antar lembaga pemerintah untuk saling berkompetisi dalam menciptakan layanan yang prima, optimal, dan penuh integritas bagi masyarakat. Yang terakhir, pendekatan budaya atau cultural approach. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui 51 pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa atau perguruan tinggi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjaga dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi. Yang kedua, mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkan kepada penegak hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Baik, budaya intelektual perguruan tinggi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalisasi tindak pidana korupsi ada 3. Di antaranya, yang pertama, membudayakan bersikap kritis. Sikap kritis menjadi modal utama dalam mengembangkan budaya anti korupsi. Sikap kritis dapat dimaknai sebagai upaya untuk mampu mempertanyakan. Yang kedua, mendisiplinkan diri
Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi terutama bagi diri sendiri dapat dilakukan dengan cara mendisiplinkan diri. Yang terakhir, mengembangkan budaya. Jujur dalam berintelektual menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan sikap integritas. Budaya jujur dalam berintelektual dapat dilakukan dengan mengurangi dan meminimalisasi plagiarisme. Kesimpulan pada topik yang kami bahas pada pagi ini yaitu korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. Dalam Islam dikenal dengan istilah gulul. Agama Islam merupakan hal yang dilarang karena menimbulkan mudarat yang berdampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, korupsi juga merupakan salah satu ciri dari tanda-tanda orang munafik. Budaya intelektual perguruan tinggi untuk mencegah tindak pidana korupsi diantaranya adalah membudayakan bersikap kritis, mendisiplinkan diri, dan mengembangkan budaya jujur dalam berintelektual. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi hari ini. Dibukanya sesi tanya jawab untuk teman-teman bisa bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu, lalu mengaktifkan mikrofon jika sudah diizinkan. Saya persilakan untuk teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silakan untuk Vanessa. Ya, terima kasih Syifa atas kesempatannya. Saya Vanessa Ujaya Kamila dari Bisnis Digital 2021. Izin bertanya, lebih ke diskusi aja sih sama kelompok penyaji. Menurut kelompok penyaji nih, hukuman apa yang pantas diterima oleh koruptor sesuai dengan ajaran Islam? Dan saya juga izin bertanya ya, di Aceh itu kan terkenal ya dengan hukuman cambuknya. Namun orang yang korupsi, setahu saya itu, yang saya cari-cari ya tadi di sebuah artikel, itu orang yang korupsi itu tidak bisa dihukum cambuk. Nah, menurut kelompok penyaji, mengapa orang yang korupsi itu tidak bisa dihukum cambuk ya di Aceh? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Vanessa, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Vanessa. Kenapa di Aceh tidak dihukum cambuk karena korupsi ya?
karena ini mungkin dari budaya itu tidak diberlakukan untuk hukum cambuk maupun hukumnya. Jadi secara hukum di Aceh maupun budaya di Aceh tidak menerapkan orang yang melakukan korupsi dengan hukum cambuk. Mungkin lebih mereka yang korupsi lebih dihukum secara hukum negara. Jadi seperti itu. Bagaimana Vanessa? Izin bertanya ya, Syif. Budaya maksudnya budaya di Aceh seperti itu, tah? Iya, seperti seperti di Aceh itu kan ada yang seperti zina ataupun mereka yang tidak melakukan berpakaian seperti adatnya di Aceh itu kan biasanya ada hukuman tersendiri di sana. Jadi mungkin untuk korupsi itu hukumannya mengikuti dengan hukum negara. Oh, seperti itu ya. Soalnya yang saya baca di sebuah artikel tadi itu di Aceh itu yang menurut Siva budayanya itu ngikutin yang tidak hukum cambuk ya. Tapi dari artikel yang saya baca itu tadi di Aceh itu dulu hampir sempat dilakukan hukuman cambuk itu. Tapi tidak jadi seperti itu. Iya, Vanessa. Mungkin masih ini ya. Mereka masih belum pasti apakah hukuman itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para korupsi tersebut. Makanya hukuman tersebut belum diterapkan di sana. Mungkin masih mengikuti seperti apa yang ada di negaranya sendiri. Jadi seperti itu. Oh gitu ya. Oke oke. Terima kasih jawabannya kelompok penyaji. Baik, sama-sama untuk Vanessa. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Saya persilakan. Saya persilakan untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk Fadia saya persilakan. Mohon izin bertanya, saya Fadia Nurrahma dari kelas Bisnis Digital B. Dari apa yang dipaparkan penyaji tadi merupakan langkah mungkin ya, agar dapat mencegah terjadinya korupsi. Akan tetapi untuk saat ini kan sudah banyak terjadi kasus korupsi yang sering kita jumpai. Dan seringkali para koruptor tidak malu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Padahal di beberapa negara, terkadang mereka yang sudah korupsi kan terkadang kayak malu gitu kan. Mungkin kadang juga mereka mengundurkan diri dari jabatan yang mereka pegang saat itu. Nah, kayak sebagai mahasiswa itu gimana sih cara kita menyikapi kasus korupsi yang terjadi sekarang, untuk menyikapi para petinggi yang ada di Indonesia saat ini kan kayak kurangnya rasa malu dan kurang peduli terhadap mungkin nasib masyarakat yang lain gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fadia. Untuk jawabannya akan kami diskusikan lagi.
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab pertanyaan dari Fadia tadi ya. Pertanyaan kan sebagai mahasiswa bagaimana cara kita menyikapi kasus korupsi dengan yang terjadi saat ini? Kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi korupsi di negara Indonesia ini, yang pertama mahasiswa itu memiliki peran untuk mengatasi dan mengurangi korupsi di Indonesia, yaitu dengan memahami dan mempelajari mengenai perekonomian di Indonesia, mengenai infrastruktur maupun perekonomian. Maka dengan hal ini, jika ada pejabat negara yang terlalu melebihkan anggaran dalam hal infrastruktur maupun pembangunan atau yang lainnya, maka mahasiswa memiliki peran penting, yaitu dengan menuntut keadilan baik melalui laporan ke pihak yang berwajib maupun yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dengan hal ini, maka mahasiswa sangat cocok lah jika disebut agent of control, the agent of analysis, yaitu bagaimana mahasiswa memiliki peran dalam mengontrol bangsa karena memiliki sifat yang kritis dalam mengkritik pejabat dan memiliki analisis sebagai cara untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada. Karena jika mahasiswa terutama yang menggeluti di bidang bagian perekonomian bangsa akan paham tentang ini, tentu orang yang memiliki pemahaman lebih akan pastinya sangat mudah atau lebih mudah dalam menanggapi persoalan korupsi ini. Begitu Fadia. Gimana? Sudah terjawab? Baik, Irsyad. Sudah terjawab. Ya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan untuk teman-teman. Yo, masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ahmad Al-Ridwan untuk menanggapi pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Oke, baik. Temanya tentang pendidikan anti korupsi gitu ya. Jadi adik-adik semua tahu bahwa pendidikan anti korupsi ini penting ya, diberikan kepada semua pembelajar, baik dari sekolah
dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Kenapa teman-teman? Jangan sampai ke depan setelah adik-adik ini meninggalkan perkuliahan, kemudian menduduki pos-pos yang strategis di negeri ini, menambah jumlah orang yang ditangkap KPK. Kan begitu logikanya. Ya kan? Karena kita tahu semua teman-teman ya, bahkan kalau dihitung itu kira-kira ya, kalau di rata-rata itu per bulan ada orang yang tersangka ya di KPK itu. Dan rata-rata yang menjadi tersangka di kasus korupsi itu adalah apa? Para pejabat. Dan rata-rata para pejabat-pejabat itu adalah generasi muda. Ini yang menjadi apa ya, PR untuk kita semua ini. Ya. Jangan sampai nanti generasi Anda ini menambah daftar orang yang diperiksa atau menjadi tersangka di KPK karena kasus korupsi. Nah, bagaimana membiasakan kita ya agar misalnya kita tidak tidak terkena dengan kasus korupsi ini, maka sedini mungkin kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya itu akan mengarah kepada praktik kecurangan. Misalnya ya sedini mungkin kita menjauhkan ya kita dari misal tidak mencontek ya ketika saudara ujian. Itu hal yang kecil misalnya kan, yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena korupsi itu teman-teman ya, korupsi itu sebenarnya tidak hanya masyarakat, tidak hanya negara yang dirugikan, masyarakat juga kena dirugikan gitu. Contoh ya. Misalnya ada sebuah pembangunan di desa. Ya. Kemudian anggarannya dikorupsi misalnya, yang seharusnya itu tidak ya seharusnya itu digunakan ya untuk membangun, tapi dikurangi. Sehingga mengakibatkan apa? Jalan-jalan yang ada itu cepat rusak, ya, kemudian jembatan-jembatan yang ada itu cepat rusak, sehingga siapa yang dirugikan? Ya masyarakat. Ya. Nah, praktik korupsi ini sebenarnya dampaknya juga bisa terhadap perekonomian. Contoh misalnya, ya, ketika kita melakukan praktik kecurangan, ya, jual beli kuota impor misalnya, kan, atau praktek-praktek perdagangan yang lain, ya, maka ini akan mengakibatkan kekacauan di pasar gitu. Mengakibatkan harga-harga tidak stabil dan dampaknya nanti ya masyarakat lagi yang kena dari sisi ekonomi. Ya, dan masih banyak ya dampak-dampak dari perilaku tindak korupsi ini. Ya, melalui kesempatan ini teman-teman, mari kita ya evaluasi diri lah ya. Kira-kira kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang sekiranya mengarahkan kita pada praktik ya, dalam tanda kutip korupsi ya kita saling mengingatkan agar ke depan kita tidak terjerumus kepada praktek tersebut ya, karena bahaya ya. Adik-adik ini generasi muda potensial sekali ya. Kemarin ada anak muda yang sangat luar biasa ya, bendahara salah satu parpol kan, ada yang tahu beritanya itu teman-teman? Anak muda
bendahara salah satu parpol itu ketangkap KPK? Iya, Ada Pak. ya? Dengar, Pak. Dengar ya? Iya. Dengar kan? Vanessa ya, Fadia kan dengar itu. Itu kan Iya, masih soalnya mudah udah itu, sekali, Pak. ya. Udah banyak di berita. Sangat mudah sekali itu kan. Bahkan masih milenial kan itu kan ya. Dan sebenarnya sangat berpotensi anak-anak muda kan, kasihan ya. Di tengah karirnya kemudian dia harus mendekam ya, menghabiskan separuh hidupnya di misalnya di penjara kan Eman itu kan generasi yang cerdas ya, generasi muda cerdas gitu loh. Tapi karena dia merasa ketidak puasan terhadap apa yang dimiliki ya, akhirnya terjerumus juga gitu loh ya. Karena sebenarnya tidak hanya ini ya, lingkungan juga mempengaruhi teman-teman. Ya, lingkungan itu juga mempengaruhi. Udahlah ya, teman-teman mau nyari apa sih ya? Umur kita itu belum mentok ya. Kalau bisa melewati 63 itu sudah luar biasa kan begitu ya. Ya, mau nyari apa gitu loh. Terus mau tumpuk-tumpuk hartamu ya dengan cara yang tidak benar itu terus buat apa? Terus untuk apa namanya anak istrimu, untuk keluargamu kan nggak barokah juga, iya kan? Sehingga ya sudah lah ya, kekayaan itu letaknya pada hati kita sebenarnya ya. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Halo? Halo? Ya Pak, izin bertanya sekaligus berdiskusi ya Pak. Mungkin apakah tidak ada hukuman yang lebih pantas lagi sesuai Islam ya Pak untuk para koruptor? Apa memang secara Islam memang koruptor hanya dihukum seperti itu saja Pak? Gimana? Maunya gimana maunya? Soalnya kan saya baca di sebuah artikel juga kalau di Aceh tuh sempat para koruptor itu mau dihukum cambuk tapi nggak jadi gitu Pak. Oke ya. Memang kalau di apa namanya kembalikan kepada Al-Quran ya kan, orang yang mencuri itu kan dipotong kan gitu ya kan? Iya. Ya dipotong kan kalau di Al-Quran itu ya, orang yang mencuri itu dipotong. Nah masalahnya ya kan, kita ini bukan negara Islam ya, kita negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki undang-undang gitu ya. Kemudian ada aturan, ada mekanisme sehingga orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ya tidak bisa diperlakukan seperti halnya dengan undang-undang yang atau aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Ya kan? Karena negara kita ini bukan negara Islam kan gitu. Ya. Nah seringkali
hukuman-hukuman yang berat yang ingin dijatuhkan kepada para koruptor itu seringkali terbentur dengan hak asasi manusia kan gitu loh, ya kan, terbentur dengan HAM dikit-dikit ya, terbentur dengan itu kan punya hak untuk hidup, hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul dan seterusnya, ya kan? Sehingga ya karena benturan-benturan itu kita menerapkan hukum Islam juga tidak bisa ya, sementara kita hukum formal juga seringkali itu tidak bisa memberikan hukuman yang berat kan gitu kan, karena kena aturan HAM dan seterusnya. Karena dalam undang-undang itu kan maksimal kan gitu ya, maksimal sekian tahun kan begitu, maksimal loh ya. Kalau misalnya Vanessa kejatuh apa namanya dihukum maksimal 10 tahun ya dalam peraturannya, kemudian hakim memutuskan hukuman 2 tahun, boleh nggak? Atau 1 tahun, boleh nggak? Halo. Gimana Pak? Putus-putus Pak. Kalau misalnya ya apa namanya dalam undang-undang itu maksimal hukumannya ya dalam sebuah kasus itu 10 tahun. Kemudian hakim ya memutuskan si apa namanya terdakwa itu ya dihukum 1 tahun atau 2 tahun, boleh nggak? Menurut saya boleh Pak. Soalnya yang tercantum di undang-undangnya kan maksimal Pak. Nah, itu ya. Ini boleh ya. Ya, boleh memberikan hukuman 1 tahun 2 tahun karena yang di undang-undang itu maksimal ya. Maksimal sekian tahun kurungan. Nah, sehingga kan seringkali ada upaya-upaya untuk memperberat ya, untuk memperberat apa namanya hukuman ya, untuk memperberat hukuman yang pelaku korupsi ya, tapi kan lagi-lagi dibenturkan dengan aturan HAM dan seterusnya. Nah, satu-satunya jalan ketika di efek jera untuk hukum Islam dipotong nggak bisa ya, karena kita bukan negara Islam, kemudian kita memperberat lewat misalnya maksimal 15 tahun. Kita maksimalkan sebenarnya kan boleh ya, tapi kan seringkali putusan itu hampir tidak ada yang menggunakan klausul yang maksimal itu ya. Ketika dua-duanya tidak bisa kita tempuh ya dengan undang-undang tidak bisa ya, maka satu cara dengan edukasi teman-teman. Ya, dengan cara edukasi. Ya apa caranya sampai yang KB kok tidak menambah jumlah orang yang terkena ya, atau tidak menambah daftar orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya itu teman-teman ya. Ketika melihat ya, kanan mentok kiri mentok ya Anda ini ya harapan kita semua ya. Gitu loh. Itu Mbak Vanessa ya. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman monggo.
Oke, sudah nggak ada lagi? Kalau nggak ada ya saya akhiri ya teman-teman. Untuk pertemuan virtual ini, monggo kalau misalnya nanti ya masih ada yang perlu dipertanyakan, saudara bisa ke WA group ya. Saya cukupkan dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.